Cynthia dulu. Ayo. Cynthia, ayo Caca dulu. Yang pertama ya, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat? Semangat. Tetap semangat. Ya. Sepertinya kurang semangatnya. Itu Bu Fitro diamankan itu anda semua. Bu Yuyun diamankan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Sudah Harapan 2, kemudian para dewan guru beserta staf TU dan anak-anak yang saya sayangi. Alhamdulillah di pagi hari ini yang insya Allah cerah dan semuanya sehat, kita bisa melaksanakan apa? Bukan Isra Mi'raj ya, acara memperingati Isra Mi'raj. Kalau kita tidak melaksanakan Isra Mi'rajnya, kita cuma memperingati ya. Alhamdulillah juga bahwa awal mulai Isra Mi'raj ini merupakan awal dari awal perintah sholat lima waktu. Ini saya cerita sedikit ya. Banyak nggak apa-apa. Sedikit aja, cukup 2 menit kali berapa detik gitu aja ya. Ada salah satu ayat di Al-Quran yang menceritakan tentang Isra Mi'raj yang ada di Al-Isra ayat ke-1 yang bunyinya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi, dan seterusnya ya. Kalau kita lihat dari ayat tadi dimulai dengan apa? Subhanalladzi. Subhana itu artinya apa? Tasbih. Iya, banyak. Tasbih. Maha suci Allah.
Artinya apa? Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Allah mengisahkan kepada kita bahwa yang dipertaruhkan kebenarannya adalah Maha Suci Allah, tentang bukan kekurangannya Allah. Yang dipertaruhkan di sini apa? Kesuciannya Allah, kebesaran Allah. Makanya dimulai dari Subhanalladzi. Terus yang kedua, kata yang kedua Asra. Kata Asra, di Asra itu berarti saya, kata Allah. Asra, yang menjalankan. Artinya apa? Berarti kalau ada yang menjalankan, di situ berarti juga ada yang dijalankan. Ya, siapa yang menjalankan? Allah. Terus siapa yang dijalankan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita dikatakan di Al-Isra itu Asra, bukan Usra, bukan Yusra, enggak, tapi Asra. Di sana artinya apa? Allah menjalankan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Lalu kalau kita flashback ke mana? Ke belakang. Flashback ke belakang, kita tahu bahwasanya Isra dan Mi'raj itu dilaksanakan tidak lebih dari sepertiga malam. Yang jaraknya kalau kita hitung dari Masjidil Haram di Makkah sampai ke Masjidil Aqsa di Madinah, terus naik ke Sidratul Muntaha, itu jauhnya minta ampun. Pada saat itu tidak ada namanya kereta cepat, nggak ada namanya kapal, nggak ada namanya pesawat. Tapi Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj tidak lebih dari sepertiga malam. Mungkin kalau pakai akal kita, kalau pakai logika kita, pada zaman dahulu, pada saat zamannya Nabi, ada Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya itu memakai logikanya manusia, nggak nyampe ya. Salah satu contoh, misalkan saya berangkat ke Surabaya. Pertama-tama saya ambil baju, kemudian saya pakai, saya berangkat di Surabaya. Saya nggak tahu kalau di saku saya ada kecoa, ya. Di saku saya ada kecoa. Setelah saya sampai di Surabaya, saya taruh baju saya di kantungan. Kemudian apa? Kecoanya datang. Kecoanya keluar dari saku baju saya. Bilang ke sama-sama teman kecoanya, koncoku, pada kecoa ya ngomong ya. Koncoku, aku yang mau teko Probolinggo nang Surabaya. Budal jam pira? Jam 10. Untuk kene jam pira? Jam 11 lho. Awakmu iki cilik, mlakumu alun. Gak kira toto lek teko Probolinggo nang Surabaya. Itu kalau pakai logikanya kecoa. Tapi ketika kecoanya bilang, aku loh nonton Hasim, numpak bis patas mek sejam, baru masuk, ya. Itu makanya dikatakan Asra. Artinya apa? Yang menjalankan itu Allah. Dan Rasulullah itu hanya terima jadi, iya. Terus ada yang ketika apa? Ada kata bi'abdi. Kenapa? Kenapa dikatakan di situ Subhanalladzi asra bi'abdihi? Kenapa bi'abdihi? Kenapa tidak langsung aja Subhanalladzi asra Muhammadin? Kenapa? Bi'abdi itu meliputi hamba. Hamba itu terdiri jasad dan roh. Artinya yang dijalankan bukan hanya ruhnya saja, melainkan sama jasadnya. Itu salah satu hikmahnya. Jadi ketika kita mengingat Isra dan Mi'raj, jangan pakai logika manusia, tapi pakai logikanya Allah, kekuasaan Allah, maka terjadilah iman. Iya. Kalau kita pakai logika manusia, nggak mungkin. Nggak mungkin, mana bisa dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa
Turqiyah Sidratul Muntaha hanya sepertiga malam. Makanya pada saat zaman Nabi Muhammad SAW nggak ada yang percaya, kecuali siapa yang pertama kali percaya? Siapa? Khadijah? Bukan. Siapa yang pertama kali percaya ketika Nabi Muhammad? Bukan. Saya loh sudah merasakan Isra Mi'raj. Siapa yang pertama kali percaya? Siapa? Ada yang tahu? Siapa? Siapa? Bukan. Ayo siapa? Yuyun tak mungkin tahu, Pak. Yuyun tahu. Iya. Yang pertama kali percaya Nabi Muhammad ketika mengatakan aku loh melakukan Isra Mi'raj. Siapa yang pertama kali percaya? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Iya, makanya abu-abu yang lain itu gak ada yang percaya karena mereka pakai logikanya manusia. Iya, jadi ketika kita memahami Isra dan Mi'raj pakai logikanya Allah, insya Allah timbul keimanan. Kemudian dari perjalanan Makkah ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7, Nabi Muhammad itu pada saat langit pertama dipertemukan dengan Nabi Adam, kemudian langit kedua Harun dan Yahya, sampai ke Nabi Musa, kemudian sampai terakhir Nabi Ibrahim, kemudian langit ke-7 ketemu sama Allah. Tidak ketemu, cuma dikasih tirai. Di situ dijelaskan sama Allah bahwa turunnya perintah sholat. Pertama kali perintah sholat itu berapa kali? Ada 50 kali. Bayangkan, kalau 50 kali berarti satu hari satu malam kita harus sholat 50 kali waktu. 50 kali waktu. Tidak tahu namanya apa aja kalau 50 kali waktu ya. Artinya setiap berapa? 30 menit kita melaksanakan sholat wajib. Kalau 50 waktu. Setelah ngobrol sama Allah dikasih sholat 50 waktu. Muhammad tidak protes, tapi Muhammad tidak protes, langsung turun. Ketemu Nabi Ibrahim, tidak tanya apa-apa. Muhammad kan dikasih perintah apa? Sholat 50 waktu. Jadi modul. Ketemu Nabi Musa, ya Muhammad, apa ini dikasih perintah apa? Dikasih perintah apa? Sholat berapa waktu? 50 waktu. Balik. Hamba megawah umatmu tidak bakal kuat katanya. Umatmu ini kecil-kecil, iya, kecil-kecil. Coba minta keringanan di lobi Allah. Akhirnya Nabi Muhammad naik boleh, enggak boleh ya, naik lagi ke atas. Ya Allah, umatku itu kecil-kecil. Kalau 50 waktu tidak kuat. Ya wes, tak mau 5 waktu. Modul mana? Turun lagi, ketemu Nabi Musa lagi 45 waktu. Balik lagi. Sampai akhirnya naik turun ya, tapi tidak salah ya. Enggak. Waktu itu udah dalil, tapi naik yang kendaraan namanya burak. Ya. Sampai akhirnya ketemu Nabi Musa yang terakhir. Berapa waktu? 5 waktu. Ya wes, 5 waktu wis cukup. Mungkin umatmu nanti kuat. Nah, contohnya sekarang ya 5 waktu aja sudah banyak yang nggak sholat ya. Kadang juga bolong-bolong ya, termasuk saya juga ya, semua sudah ya. Apalagi 50 waktu. Jadi disitulah awal mula datangnya perintah sholat ya. Mulai dari subuh ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya itu awal mulanya dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian untuk saat ini apa yang harus kita lakukan? 1, mengimani, percaya bahwasanya Isra dan Mi'raj itu memang benar adanya. Buktinya apa? Tadi Allah sudah bersumpah di depan, Subhanalladzi. Allah sudah mempertaruhkan semuanya di situ. Ben umatnya nanti, ben hambanya nanti percaya.
Iya. Jadi untuk sekarang, apalagi yang sudah SMA, yang sudah mau SMA ya, itu salatnya harus dirutinkan ya. Kalau misalkan tadi kita perjalanan Nabi Muhammad saja dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha saja bisa dilakukan, kenapa kalau sholat lima waktu aja tidak bisa dilakukan? Kan seperti itu. Ingat, ibadah di Islam itu ada yang modalnya besar dan berat, ada yang modalnya kecil dan ringan, ada yang modalnya murah tapi berat. Contoh, kalau sholat ini termasuk yang apa? Modalnya kecil tapi berat lakukannya. Ya. Yang kedua apa? Puasa. Puasa modalnya kecil, meskipun tidak makan tidak apa-apa, cuma niat saja. Tapi pekerjaannya berat. Ada yang modalnya besar, tapi pekerjaannya tidak berat. Ada. Contohnya bangun masjid butuh biaya banyak, tapi nggak berat pekerjaannya. Ada yang kerja. Jadi ketika kita dihadapkan seperti itu, tinggal kita untuk selanjutnya bagaimana kita menjaga sholat itu. Dan di sholat itu bukan hanya sekedar mengerjakan, makanya perintahnya itu bukan mengerjakan sholat, tapi akimis sholat, ya, dirikanlah bukan mengerjakan. Kalau hanya sekedar mengerjakan berarti hanya menggugurkan kewajiban saja. Tapi ketika mendirikan, bagaimana kita mengambil hikmah dari sholat itu sendiri. Jadi seperti itu awal mulanya sholat lima waktu, peristiwa Isra Mi'raj itu. Jika ingat nanti diimankan kemudian dilaksanakan. Ya, alhamdulillah mungkin sedikit bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SLB Sinaran Harapan 2 Kota Probolinggo dan anak-anak yang kami cintai. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semata-mata limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan apa firman? Peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini karena berkat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam keadaan sehat walafiat, dan setiap tahun insya Allah kita melaksanakan peringatan Nabi. Dan mudah-mudahan dengan momen seperti ini, dengan mengadakan peringatan setiap ada hari-hari besar, insya Allah menambah iman kita dan menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk itu jangan lupa setiap saat, setiap selesai sholat, kita selalu mencurahkan sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bisa ya bersama-sama? Coba ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu dibaca berkali-kali, ya, dibaca berkali-kali. Coba sekali lagi, coba. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 3 kali ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya. Dengan membaca salawat, insya Allah kita akan diberi kemudahan, diberi nikmat oleh Allah, diberi apa?
jalan ya, diberi keselamatan ya. Karena apa? Pintu doa itu terbuka karena lewat sholawat. Jadi sholawat jangan sampai ditinggalkan. Kita tidak mengucapkan sholawat tidak setelah apa? Sholat saja, duduk pun juga bisa, berjalan juga bisa, berdiri, berbaring juga bisa ya. Yang penting tidak di tempat yang tidak boleh, dilarang. Di tempat mana yang dilarang mengucapkan sholawat, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu, yaitu di kamar mandi ya, di kamar mandi. Karena iya, kalau di kamar mandi misalkan sambil mandi itu membaca sholawat, membaca astagfirullah itu nggak boleh ya. Itu karena apa? Kalimat itu adalah kalimat yang baik, kalimat thayyibah, jadi tidak boleh diucapkan di tempat yang kotor, yaitu kamar mandi. Diingat ya. Jadi kalau mandi nggak usah bismillahirrahmanirrahim ya, tidak boleh ya, karena di tempat yang kotor. Selain itu boleh di jalan, boleh di teras, boleh di masjid ya, di ruang tamu juga boleh diucapkan seperti itu ya. Jadi tujuan dari peringatan Isra Mi'raj adalah implementasikannya tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Hasim, bahwa intinya kita disuruh untuk apa? Melaksanakan sholat sesuai dengan perintah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena sholat itu akan mencegah apa? Kemungkaran ya. Jadi sholat selalu mengingat kepada Allah. Berapa kali tadi? 5 ya. Ya, apa ya 5 ya? Sholat ya semua sholat ya. Alam. Ya, jangan lupa. Kalau sholat jangan di sini saja. Kalau di sekolah itu kan dilatih sholat duha, sholat duha berjamaah. Tapi di rumah harus sholat. Saya dengar loh, itu kalau di rumah tidak mau sholat, Bu, sholatnya hanya di sekolah. Tidak boleh ya. Di sekolah tetap, di rumah tetap apa? Sholat, tetap melaksanakan sholat ya, tetap melaksanakan sholat. Yang perempuan yang sudah akil, yang sudah boleh nggak sholat, tetapi kalau sudah suci itu harus sholat lagi. Kadang-kadang anak perempuan ini yang cewek-cewek ya, kalau sholat duhur ngapain tidak ikut sholat, Bu, padahal kok sampai beberapa hari nggak selesai. Tidak boleh males-malesan dengan alasan apa? Ya, yang perempuan ya, iya, kalau sudah selesai bersuci dengan cara mandi besar ya, keramas itu, setelah itu langsung sholat pada saat itu, pada sesuatu itu nggak boleh ditunda-tunda ya. Alasan tidak boleh ditunda-tunda itu yang terpenting. Sholat jangan ditinggalkan ya, itu aja. Kemudian yang kedua, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, insya Allah bulan depan. Bulan apa? Sekarang kan bulan Februari, bulan depan bulan Maret. Bulan Maret tanggal 23 insya Allah kita sudah bagi umat Islam memasuki bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan maka kita akan apa? Kita diwajibkan berpuasa ya, berpuasa 1 bulan penuh ya. Itu jangan sampai nggak puasa. Puasa banget baru ngomong. Ya, puasa itu ya kalau sebelum ya, semua harus puasa ya. Kuat ya, dian ketiak, melatih puasa supaya puasa itu jujur. Karena apa? Kan tidak ada orang ya, tidak ada orang aja, makan aja sudah di dalam kamar minum. Tetapi yang tahu siapa? Allah. Makanya jujur pada dirinya sendiri. Kalau puasa ya harus puasa. Nggak boleh ingin terus makan gitu ya. Ya itu. Kalau malam sholat berjamaah dengan tarawih ya. Ya. Kemudian insya Allah nanti kalau misalkan anak-anak ya waktu puasa, terus nanti di sini mau mengadakan bulan puasa, kemudian mengadakan puasa apa itu namanya buka bersama. Nanti anak-anak mulai pagi sekolah sampai sore baru pulang, bukanya di sini, tarawihnya di sini. Mau nggak?
sini, makan di sini, nggak usah pulang sudah. Jadi mulai pagi pakai seragam seperti ini ya, pakai seragam, kemudian juga pakai ganti, nggak apa-apa. Nanti ada kegiatan pondok Ramadan, ya. Ada kegiatan pondok Ramadan terus sampai malam. Sholat maghrib berjamaah, buka puasa dulu ya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah bawa kue, nggak usah bawa nasi, nanti disediakan oleh sekolah. Iya, di sekolah disediakan oleh sekolah. Jadi anak-anak nggak usah bawa apa-apa, makanya nanti di sini setelah sholat tarawih nanti pulang, boleh dijemput ya, itu aja. Makanya di sini. Oh, imamnya Pak Hasim, ada Pak Ahmad, ada Pak Yaya, banyak imamnya, ada Pak Imam. Gantian imamnya. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan ini niat baik ini terlaksana ya, dan mudah-mudahan menjadi agenda. Ini aja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan untuk selanjutnya juga menambah iman kita, bisa meningkatkan ibadah kita. Ya, karena apa? Sholat itu salah satu amalan yang nanti akan dihisab pertama kali, karena kalau sholatnya baik maka semua ibadah yang lainnya juga baik. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi usawul bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'ani sahabah, ya Rabbi warḍa 'ani sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala
بالسعادات يا ربي واسلم كل مسلمين يا ربي واشفي كل مؤمن يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكذا الأرش ضربه واستبشارا وزداد الكرسي حيبة ووقارا وامتلعت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواع من فحره وفجره إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها القلب بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله عليه يا نبي سلام
Ya Nur al-Aini, marhaban
Muhammad. Apa tuh awak Pak? Doa wasit. Mana kau masih? Patah nih mama. Patah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dulu kita doa sama-sama dulu. Nanti dapat berkatan. Ya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina وانشرنا وجعلنا اللهم يا الله إنك حمد بمناسبة الجلالة بسبب الإسراء والمعرفة وليك المحتاج يا عزيز يا غفار فاغفر عنا ذنوبنا والأهوال اللهم اجعل عبادك هذه الليلة مباركة المظلومين ولا تجعلنا من أسباب المسجدين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين الفاتحة. Ayo, Fatimah, ayo. Langsung pulang dah. Yuk. Ayo, duduk. Parah kan yang tempak lah. Ayo duduk. Tar Laila, ayo ayo. Si duduk. Kita ayo duduk. Ya, ya, Pi. Si belum. Ayo. Ayo. Wira bu. Bu Nurul Wira. Ngandini. Ayo. Lain lah ada sing anu yo. Tunggu Laila. Yang lain duduk itu belum sih. Berebutan nanti goingnya jatuh. Ayo duduk sih. Duduk. Hari ini udah duduk udah dipanggil hari ini. Itu. Ini masih belum di sini. Ya hari ini. Ya. Hari ini kamu lihat di belakang gitu ya. Ya pulang. Tasnya mana? Gua Pak, belum. Belum. Ayo. Belum sih, tunggu itu. Iya sih, tunggu. Belum sih. Ayo bis, nanti. Nah, sih, belum. Ayo. Diambil sepatunya, belum. Pakai sepatu. Datang, boleh tak bawa tas?